Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali kita di pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masih seputar teks cerita Fabel. Tapi kalau kemarin kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, unsur, dan juga jenis-jenis cerita Fabel, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan juga kebahasaan teks cerita Fabel. Nah, sebelum ke materi, saya ingatkan kembali supaya kalian tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun belajar di rumah. Terapkan dengan cara menerapkan 3M ya, agar keluarga dan juga diri kalian terhindar dari virus yang sedang melanda dunia ini. Baik, kita mulai saja ke materi. Nah, untuk struktur teks cerita Fabel itu ada 4 golongan. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Kita mulai dari orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa ya? Nah, kalau tidak tahu kita sama-sama mencari jawabannya ya. Baik, orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan juga waktu. Jadi, orientasi bisa dikatakan sebagai bagian dari awal suatu cerita yang di dalamnya berisi pengenalan tokoh tentunya, ada latar tempat tentunya, dan juga waktu di dalamnya. Nah, itu orientasi. Yang kedua, kita ke komplikasi. Nah, apa sih komplikasi itu? Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antar satu tokoh dengan tokoh yang lain. Jadi yang munculnya permasalahan di dalam satu cerita itu antara tokoh yang pertama dan tokoh yang kedua misalnya, atau yang tokoh yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis komplikasi. Jadi munculnya permasalahan ya antar tokoh. Nah, setelah itu kita ke yang ketiga, resolusi. Apa ya resolusi itu? Nah, resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Nah, setelah tadi ada komplikasi, sekarang munculnya resolusi, yaitu bagian cerita yang berisi pemecahan masalah. Nah, yang terakhir itu koda. Nah, apa itu koda? Koda itu adalah bagian terakhir yang berisi nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit atau pelajaran yang didapat atau dipetik dari suatu cerita tersebut. Jadi koda yaitu berisikan nilai-nilai moral yang diungkapkan si pengarang ya di dalamnya. Nah, itu yang terakhir di dalam struktur. Kita mulai ke kebahasaan teks cerita Fabel. Yang pertama itu menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ya, contoh kalimat langsung itu misalnya, "Ulu, aku tidak suka dengan hujan," kata semut. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat langsung. Nah, yang kedua itu menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dengan bentuk kalimat berita. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat tidak langsung ya. Yang selanjutnya itu menggunakan kata seru di dalamnya, yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh. Nah, contohnya misalnya, oh begitu, wah bukan main. Nah, itu termasuk ke dalam kata seru. Yang selanjutnya itu menggunakan kata sambung. Contohnya sebelum, setelah, sesudah, sehabis, dan begitu.
Selanjutnya menggunakan kata sandang, si dan sang. Contohnya, kedua orang itu, si kancil dan si kecil, adalah pembantu di hutan itu. Yang selanjutnya menggunakan kata depan. Contohnya, di dalam hutan terlalu gelap sehingga kancil sulit melihat. Nah, baik anak-anak, itu adalah pembahasan tentang struktur dan juga kebahasaan teks cerita fabel. Nah, selanjutnya mungkin kalau kalian masih belum puas dan masih belum paham, bisa lihat di buku paket di internet maupun di YouTube. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya di rumah. Baik, sampai jumpa lagi. Bye-bye.